Halo teman-teman, kembali lagi bersama TBD-pedia, partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Welcome back to sesi Bahso, bahas soal uji kompetensi program studi teknologi bank darah. Yang kali ini kita sudah masuk ke episode ke-34. Sebagai bentuk komitmen TBD-pedia dalam menemani teman-teman mempersiapkan ujian kompetensi lebih dini, kami hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pada episode 34, kita akan membahas sebanyak 3 soal uji kompetensi pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pemeriksaan pengamanan darah. Setiap satu soal, teman-teman memiliki waktu untuk mengerjakan selama 1 menit. Mengingat soal uji kompetensi ini berjumlah 180 soal yang harus teman-teman selesaikan dalam waktu 180 menit. Jadi jangan di-skip dan yuk jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Tapi sebelum kita mulai, yuk tunjukin dukungan teman-teman dengan cara klik like, subscribe, share, dan juga komen ya teman-teman. Oke, persiapkan diri teman-teman. Yuk kita mulai ke soal yang pertama.
Luar biasa. Gimana teman-teman? Apakah jawabannya sudah ditulis di kolom komentar? Jika belum, yuk ditulis dulu. Dan sambil menulis jawaban teman-teman di kolom komentar, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Pada soal pertama, seorang TPD yang bertugas di daerah endemik sedang melakukan uji saring malaria dengan metode RDT atau Rapid Diagnostic Test. Hasil pemeriksaan sebagai berikut. Muncul garis merah pada indikator nomor 2 RDT malaria. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Di sini ada 5 opsi. Opsi A, mengeluarkan darah. B, memusnahkan darah. C, mengulang pemeriksaan. D, memisahkan kantong darah. Dan E, menghubungi dokter kepala UTD. Sebelum teman-teman menentukan langkah yang harus diambil, teman-teman harus terlebih dahulu dapat menginterpretasikan hasil pemeriksaan malaria menggunakan metode RDT. Di sini muncul garis merah pada indikator nomor 2, sedangkan tidak muncul garis merah pada lambang C atau kontrol. Teman-teman, jika tidak muncul garis pada lambang C atau kontrol, maka bisa dipastikan hasil pemeriksaan tersebut invalid. Dan di sini teman-teman bisa melihat skema berikut. Skema ini saya dapatkan dari buku ajar TBD IMLTD yang ditulis oleh Supatmi dan Purnamaningsih pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh PPSDM Kementerian Kesehatan. Di sini bisa dilihat jika pada RDT garis C tidak muncul, maka kita harus mengulang tesnya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 di sini adalah mengulang pemeriksaan. Karena apa teman-teman? Karena hasil pemeriksaan teman-teman invalid. Jadi hasil pemeriksaannya tidak boleh dikeluarkan sebelum teman-teman mengulang pemeriksaannya, tentunya menggunakan sampel yang sama seperti sampel yang digunakan untuk pemeriksaan sebelumnya. Gimana teman-teman? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Seorang TPD di bagian IMLTD menerima darah dari kegiatan MU atau Mobile Unit. Uji saring belum dapat dilakukan karena jam kerja pengujian darah pada hari itu sudah berakhir. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Opsi A adalah melaksanakan lembur, opsi B mengolah komponen darah, opsi C meminta pertimbangan kepala bagian, opsi D menyimpan ke kulkas karantina, dan opsi E menyiapkan reagen uji saring. Oke teman-teman, kita harus tahu ya, memang di UTD ini jam kerjanya adalah 24 jam selama 7 hari. Tapi itu di bagian distribusi yang setiap saat menerima permintaan darah baik dari pasien maupun dari rumah sakit. Di bagian IMLTD dan juga pengambilan darah, biasanya akan berakhir jam kerjanya pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Maka dari itu apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini bisa kita lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. Di sini sampel uji saring IMLTD harus ditangani, disimpan dan ditransportasikan pada kondisi sesuai dengan instruksi pabrik yang telah divalidasi yang akan menjaga mutu dan integritasnya. Darah yang hasil uji saring IMLTD-nya belum ada harus disimpan terpisah di lemari pendingin untuk darah berlabel darah karantina. Oke, jadi di sini karena uji saring belum dapat dilaksanakan, otomatis hasil uji saring juga belum ada ya teman-teman. Maka teman-teman harus menyimpan sampel darah ini terlebih dahulu ke kulkas karantina. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah D ya teman-teman, menyimpan ke kulkas karantina. Oke, pembahasan soal yang ketiga nih atau soal yang terakhir. Seorang TPD akan melaksanakan uji saring IMLTD.
TPD mendapati 3 sampel dengan kondisi plasma berwarna kemerahan dan tidak dapat dipisahkan antara plasma dan selnya, serta 1 sampel dengan kondisi plasma berwarna keruh. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Melanjutkan pemeriksaan. B. Mengambil sampel kantong. C. Memisahkan kantong darah. D. Memutar sampel dengan kecepatan tinggi. Dan E. Memusnahkan kantong darah. Oke, di sini kita lihat kondisi sampelnya dulu teman-teman. Ada 3 sampel yang punya kondisi plasmanya berwarna kemerahan dan tidak dapat dipisahkan antara plasma dan selnya. Kondisi apa ya? Oke, betul sekali. Kondisi ini dinamakan dengan kondisi hemolisis. Kemudian ada 1 sampel dengan kondisi plasma yang berwarna keruh. Kondisi seperti ini sering juga disebut sebagai kondisi lipemik. Apa yang harus dilakukan? Di sini bisa kita lihat dari buku ajar TPD IMLTD yang diterbitkan oleh PPSDM Kementerian Kesehatan karya Supatmi dan Purnamaningsih tahun 2019. Di sini ada beberapa persyaratan kondisi sampel sebelum kita melakukan uji saring IMLTD. Jadi ada 1 sampai 8 poin yang harus kita perhatikan teman-teman. Karena kita sudah mengetahui kondisi sampel, di sini ada sampel yang lisis atau hemolisis dan juga ada sampel yang lipemik, kita fokus ke poin nomor 6. Persyaratan sampel berupa serum atau plasma. Serum atau plasma tidak boleh hemolisis, lipemik, terkontaminasi bakteri, atau ada bekuan fibrin. Jadi secara standar sampel ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk dilanjutkan ke pemeriksaan IMLTD. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengambil sampel darah baru dari kantong dengan kondisi yang masih baik. Jadi jawaban yang paling memungkinkan untuk soal nomor 3 ini B ya teman-teman, mengambil sampel dari kantong. Oke teman-teman, gimana? Semoga sedikit tercerahkan ya dengan pembahasan soal kita. Sampai jumpa lagi teman-teman di Bahso episode selanjutnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you teman-teman.